Bodoh adalah ungkapan yang sering kali kita dengar. Rujukannya macam-macam. Bisa karena tingkat pendidikan, lambatnya seseorang merespon suatu persoalan, ketidakmampuan seseorang berkomunikasi secara baik. Bisa juga hasil angka dan data nilai minimalis dalam suatu hasil pendidikan. Suatu ketika seorang profesor mau pergi ke daerah penelitian di pedalaman. Maklumlah karena belum ada Google Map, maka di depan rumah seorang petani dia bertanya, "Bapak, jalan ini kemana?" Petani ini ragu untuk menjawab, tetapi karena didesak maka dia menjawab, "Bapak, saya sudah 51 tahun tinggal di sini. Jalan ini tak pernah kemana-mana. Jalan ini di sini saja." Profesor yang mendengar jawaban itu kecewa dan mengayun sepedanya sambil berkata, "Dasar bodoh." Saudara-saudara, jika kita sedikit menganalisa cerita ini, pertanyaannya ialah, siapakah yang kita kategorikan bodoh? Sang profesor tidak mungkin. Bukankah dia sangat berpengalaman dan bergelar akademik? Bisa jadi sang petani. Hanya dalam kepolosannya, apakah kita cepat mengatakan bahwa sang petani itu bodoh? Ini adalah perjumpaan dua dunia yang berbeda. Karena soal utamanya ialah tentang cara dan dari cara pandang seorang petani. Justru kita menemukan kejujuran yang besar. Saya tertarik dengan kata-kata filsuf Yunani bernama Plato tentang kebodohan. Menurut Plato, orang pandai adalah orang yang mengakui bahwa sebelum pandai dia adalah seorang yang bodoh. Sebab sebelum pandai memang dia bodoh. Sedangkan orang bodoh adalah orang yang sebelumnya tidak pernah pandai tetapi merasa pandai. Dua hal kita tangkap dari kata-kata Plato. Pertama, tentang kesadaran. Orang-orang berpengetahuan mestinya sadar bahwa kepintaran memerlukan sebuah proses belajar. Apakah semua orang memiliki kesempatan proses belajar yang sama? Jadi sebelum mengatai seseorang itu bodoh, pikirkanlah siapa lawan bicara kita. Jangan-jangan dia memiliki segudang kelemahan, supaya kelebihan kita tidak setakaran dengan kelemahannya. Kedua, soal keterbukaan. Jujurlah pada diri. Jika Anda lemah dalam pengetahuan, belajarlah untuk terbuka mendengar orang lain. Karena itu dalam dunia filsafat, manusia dibagi dalam 4 kategori. Pertama, manusia yang mengetahui bahwa ia mengetahui. Manusia kategori ini selalu percaya diri. Dia mau mendengar tetapi sekaligus kritis karena ia memiliki pengetahuan. Sehingga yang dilakukan adalah sharing dan berbagi. Fokus pembicaraannya diarahkan tentang apa yang diketahuinya, sehingga ia menghindari berbicara tentang apa yang tidak diketahuinya. Tipe manusia kedua adalah manusia yang mengetahui bahwa ia tidak mengetahui. Ini manusia bijaksana. Ketika ia menyadari bahwa ia tidak mengetahui sesuatu, maka itu akan menuntun dia pada jalan kebijaksanaan dan terus berhati-hati. Ia menjadi tidak sok tahu apalagi meremehkan orang lain. Ketiga, manusia yang tidak mengetahui bahwa ia mengetahui. Inilah orang yang memiliki potensi namun tidak menyadari potensinya sendiri. Maka pengetahuan yang dimilikinya tidak berfungsi karena tidak bisa dimanfaatkan olehnya. Keempat, manusia yang tidak tahu bahwa ia tidak mengetahui. Inilah sesungguhnya manusia yang celaka, berlagak seolah-olah bisa namun tidak bisa berbuat apapun, sehingga ia merasa paling tahu tentang segala hal. Manusia demikian biasanya hanya ditertawakan dalam kehidupan. Banyak orang cenderung memilih jalan mengalah dan menghindarinya. Jadi, mulailah merenung. Kita sebenarnya ada pada kategori apa? Tapi paling tidak, berhentilah mengatai orang lain bodoh. Tak ada yang bodoh. Manusia hanya butuh edukasi dan pendampingan. Bahkan pengetahuan waktu kita pun
bisa dianggap kebodohan. Pengetahuan zaman ini bisa dianggap kebodohan di zaman yang akan datang. Tapi kalau kita sibuk-sibuk mengejar kebodohan, ingatlah akan firman ini. Mahkota orang bijak adalah kepintarannya, tajuk orang bebal adalah kebodohannya. Amsal 14 ayat 24. Amin.